Bro dan sis sekalian, sore hari ini kita sudah melihat rundown Garami, di mana nanti saya sudah menyampaikan open gate dan ramah tamah. Nanti praise and worship dilanjutkan dengan pencerahan rohani, dilanjutkan dengan tanya jawab dan sharing, kemudian nanti formasi doa penutup. Sebelum kita mulai, tentunya saya tadi dapat info ada saudara kita yang dari jauh, dari Papua. Bro Tomo, apakah sudah hadir di dalam CBF sore hari ini? Ya, mungkin Bro Tomo belum masuk, tapi yang dari jauh sepertinya dari Papua. Untuk yang lainnya, bro-bro sekalian, baik yang dari Batam, dari Jambi, dari Jakarta, Bogor, dimanapun yang berada bro-bro sekalian, mari kita mengikuti Garamen ini dengan penuh sukacita. Kita undang roh dan kehadiran Allah, Roh Kudus yang menyertai kita semua. Mari kita buka dengan lagu pembuka. Nanti pada saat lagu pembuka kami berharap bro-bro boleh silakan bergerak dari tempat masing-masing. Karena lagu kita yang di depan ini adalah lagu gembira. Silakan semuanya bergerak di masing-masing. Gak usah malu-malu, gak ada yang lihat. Ya, kalaupun ada istri, ada anak, diajak aja untuk bernyanyi bersukacita dengan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Silakan Bro Januar, ya, kita silakan. sama-sama. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Sabar Bapak Ibu Saudara, udah sabar coba kita. Ku bernyanyi haleluya. Sama-sama serentak. 3, 2, 1. Yesus kekasihku. Kasih tepuk tangan paling baik. Tahan tangan kedua tangan saudara di atas, kita mau menari bersama-sama. Musik. Jangan sampai kita nggak bergoyang. Shalalala, shalalala, hey, hey, hey. Shalalala, shalalala. Mari yang pria jangan jaim, katakan. Shalalala. Ahe, ahe. Sama. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosa. Sekali lagi katakan dari terbit matahari dan sampai terbenam, ku angkat lagu pujian diberikan namamu. Kedua tangan terangkat katakan dengan ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Saudara boleh lihat kanan kiri saudara dan bilang gini, yakin gak Tuhan Yesus baik? Yakin gak mau merasakan berkat Tuhan? Kalau saudara diberkati Tuhan, seharusnya saudara jangan malu-malu memuji Tuhan, bukan karena kanan kiri saudara, bukan karena tim PPW, tapi saudara memang mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Shalalalala, shalalala. Lagi. Sambil angkat kedua tanganmu. Shalala. Sepakat, Yesus jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam, sama-sama pujian diberikan namamu. Dengan gendang puji dengan kecapi. Ku bernyanyi sekali lagi dengan gendang.
disayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Aku disayang. Sekali lagi sayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Tunjuk kanan kirimu sekarang. Sayang, sayang, kamu disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Kamu disayang. Kamu disayang Tuhan. Kamu diangkat jadi anak. Kamu disayang Tuhan. Sekali lagi sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Ingetin kanan kiri. Kamu di ahe. Sekali lagi sayang, sayang. Sayang, sayang. Kamu di. Sekali lagi sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku asik-asik. Glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory, glory. Sekali lagi glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Siap-siap. Shalalala. La 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 la. Shalalala. Hey, hey, hey. Asik, asik. Jemaat Tuhan saja. Shalalala. Shalalala. Asik-asik. Jangan malu-malu. Jemaat Tuhan sekali lagi, jemaat Tuhan. Shalalalala. Shalalalala. Tanpa musik jemaat Tuhan lebih keras. Shalala. He, he, he. Hey, ya, ya, ya. Kasih tos kanan kiri depan belakang bilang kamu disayang Tuhan. Kamu disayang Tuhan. Mari teman-teman, setelah kita berjoget ria dengan kita disayang Tuhan, kita tenangkan hati kita. Mari kita akan menyelidiki hati kita sendiri, apakah kita setia pada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita siapkan, tenangkan hati kita. Selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Dapat ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Padamu Tuhan. Kami adalah pria-priamu Tuhan, dan juga para sis yang bergabung di dalamnya. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, kiranya Kau tetap memberi kebahagiaan pada kami, dan biarlah Kau tetapkan hati kami untuk tetap setia padamu Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman atau renungan yang dibawakan Romo kami. Karena itu Tuhan berkati Romo kami, Romo Yoga ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan saat ini, inilah yang bisa kami sampaikan tentang profil Romo dari Romo Yoga ini Tuhan. Beliau adalah, nama lengkapnya RD Alexander Arsi Yoga, lahirnya Jakarta 5 Januari 78 ya, anak pertama. Kemudian tabisan imam itu 5 Desember 2011. Karya pastoral ya dan kategorial Paroki Santa Maria Tak Bernoda, Rangkas Bitung. Kemudian seminari menengah Stella Maris ya. Kemudian Paroki Santo Yosep Sukabumi, setelah itu di Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Kota Wisata Cibubur. Pernah di Paroki Santo Markus Depok Timur. Dan karya misi beliau pernah ada di Keuskupan Agats, jauh sekali. Kemudian Keuskupan Padang. Inilah bro kita, Bro Romo RD Alexander Ardi Yoga yang dipanggil Romo Yoga. Terima kasih. Saat ini mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan dan sharing dari Bro Romo kita, Romo Yoga. Silakan Romo. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Di unmute dulu itu Romo Yoga. Oke ya. Shalom. Shalom. Shalom, Bro. Shalom, ya. Shalom, Luar Bro. biasa ya. Luar biasa kita berjumpa berkat Tuhan dalam pertemuan dengan sosial media seperti ini ya. Luar biasa. Kita masih diberkati Tuhan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Amin. Semoga kita mendapatkan hikmah dari ya situasi saat ini, situasi pandemi COVID-19. Saya bersyukur, puji Tuhan, justru
saya mendapatkan berkat dari Tuhan lewat bro semua. Karena apa? Saya harus menggali firman Tuhan. Itu yang penting buat saya. Apa saja yang kita dapatkan, apa saja yang kita bisa berikan, dan kita beri yang terbaik untuk Allah dan sesama. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ya pasti dia seluruh Nusantara ya, Santero Zamrud Kalistiwa. Karena apa saya bilang Zamrud Kalistiwa? Karena Indonesia inilah merupakan kekuatan dunia, planet bumi. Nanti kita juga bisa menggali nilai-nilainya. Apa itu Zamrud? Apa itu juga permata? Apa itu jewel? Ya, harta yang berharga. Bro semuanya dan saudara-saudari yang terkasih. Saya kebetulan bersama Bro Daniel Janturi yang juga ada di sini. Adalah umat yang tinggal di paroki penuh dengan rumah ibadah agama lain. Salah satunya adalah agama Hindu. Mereka atau lebih tepatnya yang punya budaya Bali dan sebagainya. Dan mereka ketika bulan purnama melakukan ibadah, pasti ada suaranya, yaitu suara gamelan mereka. Nang, ning, nung. Ning, nang, ning, nung. Nah, ini dia, saya langsung dapat inspirasi. Ning, hening, ya. Nang, kita tenang. Dan nung, ya itulah merenung. Saat apa? Saat pandemi ini, bro semua dan sis yang saya cintai. Hening, tenang, dan merenung. Apa yang direnungkan? Nah, itu sesuai dengan tema kita juga, ya kan? Tapi sebelum masuk tema, nang, ning, nung itu apa? Hanya ngelamun, merenung, bengong? Jelas salah. Justru itulah kita menyadari siapa saya sebenarnya. Dan apa yang bisa saya berikan ketika saya kenal diri saya. Siapakah aku di tengah dunia ini? Who am I? Kalau kita waktu SD, SMP, SMA, justru itulah fondasinya ketika retret. Ya kan, siapa saya sebenarnya? Untuk apa saya lahir di dunia? Tujuannya apa semuanya ini? Kok saya dipercaya Tuhan lahir ke tengah-tengah hidup bersama bro semua, sis semuanya. Pasti ada maksudnya, ada tujuannya. Nggak sembarangan, ya kan? Mari kalau ada yang membawa atau kebetulan di depan alat komunikasi kita, yaitu Alkitab, bisa dibuka. Yaitu dari Maleakhi bab 3 ayat 16 sampai dengan 17. Maleakhi bab 3 ayat 16 sampai dengan 17. Saya bacakan perlahan-lahan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Saya ulangi, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Nah, sudah ada kata nama, identitas. Masuk ke pasal 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan. Semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Bro dan sis semuanya yang disayang Tuhan, jelaskan tadi sebenarnya yang dimaksud dengan orang yang diperhatikan oleh Allah. Orang yang mendengar Tuhan. Siapa itu sebenarnya? Ya sudah jelas. Ya kalau kita yang mendapatkan firman Tuhan pada hari ini, percaya pada Alkitab,
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya jelaslah kita semua yang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan aku mendapatkan karunia dari Tuhan, yaitu mendapatkan panggilan yang begitu mulia. Ketika saya merenungkan ini, kembali lagi betapa hebatnya manusia, yaitu ketika identitasnya ditanya, benarkah Tuhan sudah saya hayati? Benarkah Tuhan sudah saya jiwai? Identitasku adalah ketika Tuhan ternyata ada di hatiku. Kembali lagi, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu yang harus kita camkan dulu. Orang yang takut akan Tuhan berarti, ya Tuhan ada di hati saya. Saudara dan saudari, iblis saja takut pada Tuhan. Tapi justru manusia, ya kan, yang tidak menghormati namanya. Contohnya banyak nanti. Jadi manusia yang tidak menghormati Tuhan. Saudaraku dan saudara yang terkasih, ketika saya merenungkan kembali makna dari peristiwa seorang Maleaki, dia imam sekaligus dia juga ahli kitab pada zamannya. Imam itu berarti menguduskan hatinya terlebih dahulu. Mendengarkan Tuhan. Nah dia mendengarkan, memperhatikan dan mendengarnya. Itu ya Tuhan yang ada di hati saya. Itu identitas itu juga harus diperhatikan. Orang yang takut akan Allah dan menghormati namanya, identitas Tuhan. Kita hormati dulu. Sebelum kita menunjukkan aku ini siapa. Ya, itu dulu. Pengalaman menarik ketika masa pandemi ini, Bro Daniel Sianturi bersama saya, bersama umat di Paroki Santo Markus Depok Timur, dengan RT RW di sekitar gereja, itu sama-sama membuat air untuk cuci tangan. Dari ember, dari galon bekas yang kita gunakan untuk cuci tangan warga sekitar kita. Ya mau nggak mau rutin harus kita isi. Kebetulan ada satu yang sedang mau minta air. Tapi orang itu sebenarnya jauh posisinya. Karena apa? Setiap pojok-pojok gereja itu ada tempat cuci tangan yang kita siapkan untuk warga. Ketika saya sedang mengisi di ujung yang sebelah timur, yang di sebelah barat ada tukang ojek online. Ketika dia mau ambil air, ternyata dituang-tuang seperti ini karena sudah habis. Dipaksa jatuh. Dan patah, ya kan? Tapi saya ketika itu jangan mas, tapi karena pakai masker, nah jangan, ya kan? Maksudnya jangan, ya udahlah biar kami yang ngurus. Ternyata apa yang terjadi? Dia tersinggung, dia datang ke saya, dia bawa tangannya seperti ini, mau mukul ke saya. Mau apa, bapak? Dia bilang begitu. Loh, sama-sama pakai masker, jadi ngomongnya agak sedikit, ya kurang mantap. Ya sudahlah, Pak. Tadi tuh kodenya Bapak sudah biar kami urus. Tenang aja nanti saya isi. Oh begitu. Minta maaf kalau begitu. Itu dia. Minta maaf. Terus apa yang saya bilang ke dia? Saya juga minta maaf kalau ada salah tangkap. Nah, itu menarik. Mendengarkan, ya kan, memperhatikan. Ya, siapa ya Tuhan yang ada di hati saya mencoba untuk kita saling mengampuni, maafkan. Itu yang menarik buat saya, identitasnya dulu. Ya, Tuhan ya ada di hati saya karena saya takut akan Tuhan. Kita coba dari sekarang. Bukan saya takut sama abang ojek online itu, tidak. Dia lebih kecil badannya, krempeng. Yang saya, besar tanya badannya. Ya, kecil, ya, imut. Nah, usah jangan amit-amit ya. Begitu. Itu. Jadi kembali lagi identitasnya pertama adalah Tuhan ada di hati saya dulu. Suara Tuhan, aku mendengarkan suara Tuhan. Itu yang pertama. Dan tadi yang Maleaki, ya kan? Pasal 3 ayat 17. Betul. Dia akan kujadikan milik kesayangan. Ketika kita sudah menggali siapa kita, mendengarkan tadi Tuhan, menjadikan Tuhan tempatnya di hati saya,
akan dijadikan umat kesayangannya. Nah, tapi ya cukup. Harus bertanggung jawab kan? Harus dipraktekkan, harus berbuah tadi seperti itu. Jatuh bangun tentunya ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nobody's perfect. Tapi kita berusaha rendah hati. Mendengarkan Tuhan di hati kita. Itu dulu. Ya, saudaraku dan saudara terkasih. Maka pengalaman ini, kisah gagal paham dari abang ojek online tadi itu, saya teringat. Iya kan? Kisah tadi, pengampunan tadi. Berbahagialah mereka yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak. Nah, lagi-lagi. Anak, harta, kekayaan yang paling berharga. Kesayangan. Ya kan? Berbahagialah mereka yang membawa damai. Matius bab 5 ayat 9. Menjadi anak-anak Allah. Betul kan? Seperti di Maleakhi tadi, genapi, ya kan? Mereka akan menjadi anak-anak. Ya, yang melayani Dia. Itu. Luar biasa, identitas kita harus pegang dulu nih. Yaitu bahwa kita ternyata mencoba berjuang, Tuhan ada di hati saya dulu. Yaitu mau mendengarkan Tuhan berbicara setiap saat. Sebenarnya ada pancingan, saya mau marah juga waktu itu sama abang ojek online itu. Saya juga berkarate. Saya juga ilmu bela diri. Ya kan? Sekali hajar dia habis. Tapi kan tidak. Oh iya. Dalam hitungan detik pun, hati-hati. Ingat, Tuhan ada di hatimu untuk mengatakan membawa damai. Nah, itu identitas kita. Menyimpan Tuhan di hati. Untuk menjadi orang yang sebagai anak. Yaitu kesayangan. Saudaraku dan saudari terkasih. Ternyata jatuh bangun kita dalam hidup ini menampilkan ya kerajaan surga. Menghadirkan apa? Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bukan menonjolkan kerajaan saya. Itu dia harus pahami dulu. Menonjolkan apa? Aku loh nih, ya kan? Aku juga hebat. Aku juga bisa berkelahi. Aku juga bisa ngalahin kamu. Tapi salah, itu bukan kehendak ya Tuhan, tapi kehendak saya. Itu bukan kerajaan surga, hanya kerajaan saya. Itu juga harus jangan menjadi jebakan buat kita. Ya, saudaraku dan terkasih, apa yang terjadi kalau kita sudah tahu identitas itu? Ya tanggung jawab. Menunjukkan diri kita yang punya identitas tadi itu. Ya, yang menyimpan Tuhan di hati dan mencoba untuk menjadi anak kesayangan Tuhan. Nggak sekedar ongkang-ongkang kaki, santai-santai aja, cuek-cuek aja, ya, nggak peduli kanan kiri dan sebagainya. Apa saja itu? Ya, ternyata saya baca di kitab suci berbahasa Inggris, Maleakhi tadi, kaget saya. Ternyata kita ini terjemahan dari kesayangan atau milik kesayanganku adalah jewel, batu permata yang berkilau, yang bercahaya, yang selalu menjadi harta yang paling berharga, jangan sampai hilang, ya kan? Tapi juga memberi, kalau dijual pun nilainya sangat berharga bagi orang lain, gak main-main itu terjemahan jewelnya itu, ya kan? Makanya harus menjadi ya bekal bagi orang lain. Berharga bagi orang lain kita ini, kehadiran kita di dunia di masa pandemi ini. Bukan cuma tadi apa? Ya, mengandalkan kerajaan saya. Sebentar saya bisa mengalahkan kamu. Ya, sebentar saya ingin ya menghancurkan bisnis kamu. Ya, tujuan saya cuma itu, bukan ya, bukan menghadirkan kerajaan surga kalau begitu. Saudara yang saya terkasih, menarik jewel ini. Berharga. Kalau berharga, ya berbagilah bagi mereka yang belum sanggup menyadari dirinya berharga. Itu. Karena kita permata. Kalau dinilai rupiah kan, wah, luar biasa. Makanya berbagi untuk mereka. Dengan kekayaan tadi itu. Tuhan di sini. Sang Maha Kaya kan ada Tuhan. Berbagilah. Membawa damai. Murah hati. Ya, tadi yang dibilang. Ya, kita pahami dari Matius bab 5 tadi. Tentang sabda bahagia itu. Jewel batu permata. Nanti kita sebagai batu permata juga yang diutus. Kenapa? Ya karena kita umat kesayangan tadi itu. Harta yang berharga itu diutus
di tengah-tengah dunia ini. Contohnya, ya kan? Ya kita harus bercermin, refleksi. Betul tidak sejauh ini saya bisa menjalani hidup sebagai harta yang berharga bagi orang lain? Artinya apa? Selalu dinanti-nantikan orang lain. Dirindukan banyak orang. Wah, luar biasa. Dia hadir tengah kita. Itu yang namanya harta berharga. Itu kesayangan Tuhan. Jewel tadi itu. Ya kan? Bukan sebaliknya. Yuk, Bapak itu datang lagi. Pasti ujung-ujungnya ya kan? Bikin kacau pertemuan ini. Ya, bikin bubar paguyuban kita. Itu orang itu tuh pasti, ya kan? Sedih, ya kan? Di mana harta berharganya? Di mana jewelnya? Mana cahaya kemilau batu permatanya itu, ya? Sayang, sangat disayangkan, sangat. Maka doa Bapak kami lah yang dahsyat buat kita. Kenapa panggil Bapak? Ya kan? Ya karena kita anak kesayangannya tadi, identitas kita, tanggung jawabnya. Kalau kita punya doa Bapak kami, ya kan? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Bagaimana memuliakan namamu? Ya kan? Ya datanglah kerajaanmu. Ya kan? Datanglah kerajaanmu. Hallowed be thy name. Ya, lagi-lagi identitas. Ya, datanglah kerajaanmu. Itu jadilah kehendakmu. Ya, jadilah kehendakmu. Lagi-lagi mereka yang takut akan Tuhan. Jadilah kehendak, bukan kehendak saya. Orang yang takut akan Tuhan itu kalimat. Ya. Nah, ketika kita mencoba untuk berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Bukan memuliakan saya. Memuliakan Tuhan. Karena Tuhan di hati. Ya kan? Maka saya muliakan dia. Saya nomor satukan dia. Katakanlah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi. Nah, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, ya kan? Seperti di bumi, ya kan? Ya, artinya apa? Ketika Bapa kami kita doakan, Bapa kami yang di surga, karena saya anaknya, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti dalam surga. Siapa yang menghadirkan surga di tengah dunia, di tengah bumi? Ya kita tadi, artinya anak kesayangan. Katanya kita batu permata dari Tuhan yang berguna bagi banyak orang. Ya kita, ya kan? At it is, ya, on earth, ya, di bumi inilah kita tinggal, bukan di dunia kayangan sana, dunia planet Mars. Salah, di bumi ini kita menjadi utusan Tuhan. Datanglah kemuliaanmu itu melalui perantaran saya. Itu Bapak kami itu. Ya, tapi praktek-prakteknya ya, datanglah kerajaanku tadi. Bapak kami, biarlah kerajaan saya yang terjadi. Nah, ya kan? Ego saya yang terjadi. Itu yang terjadi, biarlah nafsu, ya, kepentingan saya. Bukan kepentingan Tuhan. Itu, bener kan? Introspeksi, kita refleksi sekarang masa pandemi ini. Rugi kalau tidak memanfaatkan masa pandemi ini, ya. Saudaraku yang terkasih. Apalagi tadi ning, nang, ya, nung. Hening, tenang, merenung. Karena itulah Allah yang ada di hati kita. Mau berbicara, biarkanlah. Kita mendengarkan tadi, kitab Maleakhi tadi. Kita mendengarkan dia. Ya, dengan tenang, hening, dan merenungkan itu. Bagaimana? Ya, selama kita di dunia ini, selama pandemi ini, lihatlah, apakah sudah ada kegiatan, kalau saya ya, apakah ada kegiatan bersama umat yang mampu kepada mereka yang terpaksa secara ekonomi babak belur di masa pandemi ini. Ayo, Bapak dan Ibu yang mampu berbagi. Mari kita bagikan ya rezeki kita sebagian untuk mereka. Nah, itu bahan untuk merenungkan diri kita. Oh iya. Karena kita kan tadi jewel tadi. Kita harta yang berharga tadi. Kita adalah milik Allah yang paling berharga, kesayangannya. Yang selalu dirindukan. Bukan cuma disayang Tuhan akhirnya. Disayang banyak orang. Aduh, terima kasih Romo. Terima kasih Pak Daniel. Dewan Pastoral Paroki bersama Dewan Keuangan Paroki membantu kami.
ya yang sudah kehabisan beras. Nah, itu contohnya, ya kan? Pada masa inilah kita kembali lagi peka. Wah, luar biasa. Ya kan, kepada orang lain. Tapi sudah belum introspeksi? Hal yang sederhana tadi. Yang tadi apa? Tukang ojek online tadi. Sederhana. Nggak usah yang ribet-ribet, yang muluk-muluk. Ya, ini kan levelnya sudah lembaga ya, gereja atau paroki tadi. Bersama keluarga. Betul? Kita bersyukur pada masa pandemi ini, ternyata kita justru masuk ke dalam new normal life. Orang pikirnya new normal life itu aneh. Justru itu yang utama. Oh, kok bisa, Romo? Ya selama ini kan bangun pagi, anak belum bangun. Pulang dari tempat kerja, anak udah tidur. Padahal yang diharapkan kerajaan Tuhan juga adalah, itu ada anakmu, didampingi dulu. Sedang nonton apa dia? Jangan-jangan tuh televisinya, stasiun televisinya, acara channelnya untuk orang dewasa. Di mana orang tua? Kan BO, bimbingan orang tua. Selama ini biarkan aja, yang penting nilainya bagus dari mana? Itu hanya otak, hatinya. Kan Tuhan di hati tadi. Lupa ya. Hati-hati membahasakan new normal life tadi. Jangan-jangan selama ini nggak normal kita, emang nggak normal. Ya, contoh satu. Hal sederhana. Ya kan? Bersama keluarga. Makanya saya bangga. Ya kebetulan ya di sini Bro Daniel mungkin kepalanya gede juga ya, karena beliau suka sharing pada saya, karena belum sama saya kebetulan. Jadi sharingnya begitu. Bersyukur bisa bersama istri dan anak-anak tercinta selama masa pandemi ini. Banyak waktu itu berdoa bersama. Bapak Uskup Bogor ya kan, Monsignor Paskalis. Mari kita kumpul bersama keluarga, berdoa bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak. Indah pada masa pandemi ini. Lihat identitas, ya kan? Oh iya, harus. Karena apa? Ketika saya lewat, kan di situ ada masjid juga. Itu ada gereja HKBP, ada pur. Sedih juga ya orang Katolik ingin berdoa, nggak bisa. Ya, Bapak juga ya, ingin beribadah. Ya, susah karena situasi seperti ini. Ya nggak apa-apa, kita saling menghormati, saling menghibur. Nah, saling menguatkan. Indah kan sebenarnya. Situasi kayak begini malah saling menghibur. Kasihan Pak ya. Aduh, berat. Tapi akhirnya tanggal 5 sudah mulai di Depok. Sudah mulai berjemaah ya. Itu contohnya. Indah pada waktunya. Saudaraku dan yang terkasih. Datanglah kerajaanmu. Ya kan? Seperti dalam surga. Sekali lagi, itu identitas. Karena kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tapi juga kita harus ingat bahwa kita punya tanggung jawab. Ya kan? Tadi nggak usah jauh-jauh sama keluarga di masa pandemi ini. Apalagi sama masyarakat, ya kan? Masyarakat macam-macam, plural, ya kan? Itu. Kita harus peka. Nyiapkan untuk cuci tangan untuk keluarga yang sehat. Iya, itu dahsyat itu. Karena cuma air doang, ya kan? Lalu kalau saya di Kuspan Agas dulu, aduh Tuhan, kalau Bapak Uskup Monsignor Aloysius Murbito, kalau misa tiap hari Minggu, Tuhan, semoga Kau berikan air buat kami. Ya, itu berkat, hanya sekedar air. Tapi buat kita justru ternyata new normal life kan, air, cuci tangan, dahsyat, aman dari virus corona. Salah satunya itu, selain jaga jarak, ya kan? Saudaraku dan yang terkasih, mari identitas tadi sebagai jewel tadi, harta yang berharga. Itulah terjemahan Indonesia, umat kesayanganku. Selain tanggung jawab, tapi juga harus kita memberikan pengalaman cinta dari orang tua kepada orang lain. Itu juga harus dipraktekkan, harus diwujudkan. Aku sudah penuh dengan cinta. Wah, Romo Yoga ini kok nggak kawin? Emang enak. Nah, padahal Bapak Ibu saya penuh dengan cinta, lalu berbagi cintanya pada saya. Waduh, sekali sampai luber, bingung mau dibagi kemana, ya kan? Tumpah-tumpah. Ya udah, saya mau ke Padang berangkat, saya mau ke Agats berangkat, ya penuh. Masih kemana lagi? Terserah, Bapak Uskup. Ya, Tuhan memperhatikan ya hal-hal seperti itu kepada kita yang dipenuhi cinta. Bagikan, jangan tanggung-tanggung, jangan separuh-separuh. Ya, justru nanti berkat kita malah separuh-separuh, ya kan, untuk keluarga. Tapi justru kita punya pengalaman dicintai. Bagikanlah cinta itu. Itulah jewel tadi. Itulah anak kesayangan Tuhan. Ya, maka saya tutup ya.
Mungkin sudah agak panjang ini ya, supaya ada kita jawab dan sebagainya. Gimana menutupnya? Ya, kembali lagi. Jatuh bangun kita, kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita ini tadi, sebagai anak kesayangan Tuhan, tetap dikembalikan ke Lukas 15 ayat 22 sampai 23. Kalau kita sudah jatuh bangun tadi, babak belur menghadirkan Tuhan. Bawa kemari jubah yang terbaik. Nah, ingat itu. Lukas 15, 22 sampai 23. Bawa jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Itulah anak kesayangan Tuhan. Baik, saudara-saudari, semoga kalau kita semua juga berpesta, bersuka cita bersama anak yang hilang itu, ya kan? Di rumah Bapa kita di surga. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Bro Romo. Sama-sama, ya. Terima kasih, Bro Urip. Ya. Luar biasa. Saya jadi merasa makin tersanjung dengan Tuhan karena kita adalah Amin. Amin. Ya. Kita adalah mutiara-mutiaranya. Wah, saya baru paham terjemahannya. Dahsyat. Terima kasih, Romo. Mudah-mudahan mengingatkan kita pria-pria. Kita ini mutiara-mutiaranya Tuhan. Betul. Ya. Milik kesayangannya. Ya. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Ya, teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ingat durasi ya. Durasi waktu. Ingat durasi waktu ini. Ya. Mungkin yang mau bertanya silakan. Saudara bro-bro kita, sis, ya. Dari Batam nih. Batam mana Batam? Yang dari Papua sudah ada belum? Bro Tomo? Ya, ini ada caranya, petunjuk untuk bertanya. Nanti raise hand, angkat tangan. Nanti yang menggunakan laptop, bro-bro lihat ada caranya. Nanti host atau co-host nanti akan menyampaikan dan akan menunjuk bro-bro yang ingin bertanya, bro and sis gitu ya. Mungkin yang dari mana silakan sebelum kita lanjut. Dari Batam, Jakarta, Jambi, Bogor, monggo silakan. Ada yang mau sharing terkait dari yang disampaikan Bro Romo Yoga atau yang ingin bertanya mungkin dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bro Yoga. Ya, silakan. Teman-teman, itu saya lihat dari Jambi itu ada. Yuk, mari teman-teman Priskat Jambi. Kalau ada mau tanya, silakan. Hai Bro Tirta, kemudian saya lihat Bro Andi baru dari Batam baru masuk tuh. Silakan. Atau yang sudah yang dari Bogor silakan, atau mungkin dari Jakarta. Romo, saya mau tanya nih. Silakan. Monggo. Nah, ini kan sepertinya gini, apa itu memang indah sekali ya doa Bapa kami dan sebagainya. Iya. Pria ini kan imajinasinya terlalu liar nih Romo. Kadang-kadang karena imajinasi yang terlalu liar ini gampang sekali jatuh dalam dosa ya, bukan jatuh dalam doa. Betul. Jatuh dalam dosa. Iya, Nah itu bagaimana Romo supaya imajinasi kita nggak terlalu liar nih? Ya. Imajinasi ya. Iya. Lihat bahasa aja pada tertarik ya. Wah, mantap. Iya kan sebagai ya kata permutiara sebagai batu permata ya, mantap berarti kan. Iya. Ya, kembali lagi ada saatnya malam hari ya kan. Itu indah sekali malam hari kita bisa berdoa, tapi juga jangan lupa pada saat malam hari kita refleksi. Kalau dulu ya kita ditanamkan semenjak masuk seminari. Refleksi apa nih Romo? Sabar, ya. Makanya refleksi yang lain nih. Ya, jadi semenjak saya masuk asrama seminari, ketika sudah mau tidur,
Ya kan pasti ada doa namanya kompletorium ya, doa malam. Tapi ada satu kata-kata yang dahsyat, kalimat hening sejenak, hening aja dulu. Eksamen konsiensie. Aduh, bahasa apa itu? Ya kan? Bahasa Bapak kami di surga lagi. Ya, eksamen konsiensie, meriksa batin. Apa itu periksa batin? Ya tadi aja. Tuhan, tadi pagi saya sudah buat tanda salib belum ya? Doa pagi belum? Nah, itu mulai mundur, flashback. Hari itu sudah belum? Bangun pagi jangan-jangan udah buka handphone, HP, WA, Tuhannya di HP, Tuhannya di HP ya. Nah, tapi lupa, ya kan? Dalam apa-apa. Terima kasih perlindunganmu untuk saya dan keluarga saya pada malam, ya kan? Tadi itu Tuhan. Ya, satu. Selesai itu ya kita banyak aktivitas keluar. Tuhan ternyata saya tadi habis, ya kan? Memukul. Tadi tukang ojek online misalnya tadi kalau terjadi ya. Saya pukul tukang ojek online tadi siang itu gara-gara soal cuci tangan air. Aduh maaf Tuhan saya menyesal. Nah itu kan refleksi. Itu kan ungkapan-ungkapan tadi itu. Makanya saya tutup tadi. Ya kembali lagi ke Lukas tadi. Ya kan jatuh bangun kita adalah anak kesayangan Tuhan. Harus mencoba itu. Begitu bro. Nah. Ya sama-sama. Bagus pertanyaan bagus ya. Ini teman-teman yang lain itu saya lihat ada Bro Oki. Ah, Bro Oki. Ya. Oh ya, tuh Bro Albert juga umat saya tuh. Bro Albert ya. Edi, S ada S-nya itu. Nah, Bro Albert, ayo. Atau Bu On. Ah, silakan. Mantap. Ya. Kalau nggak ada bronya mungkin sisnya. Ada yang mau ditanya terkait ini, Bro? Gitu. Ya kan kadang-kadang memang sisnya juga pengen bertanya, oh iya ternyata refleksi Romo tadi suami saya atau istri saya waktu bangun langsung lihat WA. Jadi bagaimana gitu. Betul. Sis atau Bro, monggo silakan. Gitu. Karena kita Bro Albert juga mau bicara nih. Ya, Bro Albert. Silakan Bro Albert. Sudah senyum-senyum berarti mau bicara nih. Mute-nya dituin. Bro Albert, silakan Bro Albert. Dia bicara apa bahasa roh tadi itu? Ya, mantap, monggo. Silakan Bro Albert. Selamat malam Bro Yoga dan teman-teman. Ya, selamat malam. Sama beberapa sis dari West Women ya. Ya. Tadi saya tertarik dengan itu sangat terkesan dengan itu loh. Romo ada nang-ning-nungnya itu loh. Oh, itu pengalaman pribadi juga nih, Pak Albert. Pengalaman pribadi Pak Albert juga nih. Nang, hening, merenung ya. Ya, nang-ning-nung ya, hening, tenang ya, betul. Nang, hening, merenung dan itu terinspirasi dari kalah dari pura-pura gitu. Gamelan ya. Gamelan. Iya, betul. Itu, kalau dikembalikan ke iman kita gitu ya. Iya. Mungkin Romo bisa ulang sedikit lagi, Romo. Oh, ya. Betul. Tadi pertanyaan dengan Bro Urip yang Bogor ya, dengan MC kita ini yang luar biasa. Sama ya. Jangan sampai dari hari ke hari ngalir biasa aja. Ya kan? Maaf, asal jalan ya begitu ya atau melaku gitu kan. Jangan. Ada saatnya di perayaan Ekaristi aja. Ya apalagi saudara-saudara kita yang rajin sebelum pandemi ya, mudah-mudahan setelah pandemi juga ya dengan new normal ya. Betul. Jadi ketika Ekaristi pun juga kan ada saat-saat sebelum kita masuk ke saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa kan dikasih jeda sama Romo. Kasih semacam saat teduh, hening tadi, tenang. Kalau dimanfaatkan ya bagus. Apalagi Romonya juga sama-sama ya kan nang-ning-nung tadi. Iya itu dahsyat loh, perayaan Ekaristi loh ya, nggak main-main loh. Doanya Yesus loh Ekaristi itu, bukan doanya Romo, doanya Yesus. Iya, doanya saya mah amit-amit ya Bang Bay nanti ya. Tapi ya, ini doanya Yesus Ekaristi kan Tuhan mau datang, Yesus mau hadir. Mau kita santap dalam komuni suci. Itu kita siapkan, saya mengaku. Nah, sebelum saya mengaku tadi itu kita tenang,
hening dan merenung. Gitu. Mantap tuh. Ya, bagus pertanyaannya, Bro Albert. Ya, makin ganteng aja nih. 3 bulan nggak ketemu ya. Aduh, oke. Silakan Bro Urip. Ya. Ya. Ada lagi bro-bro and sis. Ini dari tadi sudah dari bro-bro kami mungkin kita rindu juga nih mendengar suara sis ini yang menyapa romonya barangkali untuk sharing atau Boleh. atau apa gitu. Monggo yang sis. Ya. Sis, nanti nyesel loh. Nggak sharing sama Romo Yoga. Bisa. Gitu. Oke, silakan. Tapi ingat waktu nih. Rosario Karena kita. Waktu berjalan terus, kebetulan Romo Yoga malam ini harus streaming Romo Yoga di Santo Markus untuk Rosario. Ya, sama ya. Monggo sis, pada sis atau mungkin siapa lagi nih yang sudah dari tadi mau nanya kok apa yang mau ditanya gitu kira-kira gitu. Kalau nggak ada jangan diadakan. Jangan diadakan. Gitu. Gitu. Bro Hose, ayo silakan Bro Hose. Bro, ini mungkin siapa lagi ini? Bro Sena. Bro Sena atau Bro Tirta Jambi, bagaimana Jambi? Apa kabar? Luar biasa. Kemudian, wah, ini bagaimana nih Bro Urip kalau nggak ada lagi nih, apa semua berarti sudah mungkin sudah memahami ya? Atau nanti kalau memang ada kira-kira yang ingin ditanyakan yang masih belum terpikirkan sekarang, monggo nanti bisa disampaikan ke kami. Nanti kita akan teruskan ke Bro Romo Yoga. Bro, kalau sudah tidak ada lagi teman-teman, satu orang lagi deh. Ya. Mungkin siapa mau, mungkin Bro HO. Silakan yo. Atau Bro Edi nih, Bro Edi dari tadi udah pengen nanya nih Bro Edi nggak sama si Siska? Barangkali ada yang mau ditanya sama si Siska. Bro Heriawan juga itu sudah angkat-angkat tangan tuh sama istri. Iya. Silakan. Ayo, Heriawan. Sama istri udah berdiskusi itu. Mau tanya apa ya? Selamat malam. Malam. Ini saya diskusi sama istri itu mengatakan yang saya pikir, ini saya terus terang dari awal sampai akhir ini saya nggak fokus gitu. Jadi kalau umpamanya dirangkum, jadi mungkin bukan saya aja sih, mungkin yang lain juga ada yang kayak saya agak lemot, maklum. Nah, jadi yang saya tadi tangkap ini kan tadi Romo Yoga mengatakan merenung, kemudian mengambil ilustrasi yang tukang ojek yang karena miskomunikasi jadi emosi. Nah, jadi saya agak bingung, Bang. Itu tadi saya diskusi sama istri. Ya. Ini pokoknya yang mana? Saya bingung gitu. Jadi mau ngasih omongan, ya jadi nggak paham apa di sisi mana gitu. Saya agak bingung karena di samping saya juga ada tugas co-host, jadi saya agak fokus ke situ juga. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke, coba mungkin mohon maaf kalau rangkumannya nih mengenai apa gitu. Oh, iya. Baik, terima kasih. Bagus. Jadi Bro Heriawan ya. Jadi ketika kita merenungkan hidup kita setiap hari, ya kan, setiap saat, lalu muncul dalam suasana itu, ya kan, firman Tuhan yang sebersekian detik, ya kan, namanya keutamaan akhirnya. Nah, orang lupa ada keutamaan, ya tadi itu pembawa damai tadi. Nah, kemurahan hati tadi. Ketika ada tukang ojek online tadi, itu artinya apa? Ketika kita sudah terbiasa merenungkan hidup, merenungkan firman Tuhan. Kan tadi kita gunakan waktu tadi nangling itu merenungkan firman Tuhan. Akhirnya mendarah daging, bukan sekedar di kuping lewat. Masuk ke hati saya. Saya simpan. Sekian detik tuh Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Ketika saya
berhadapan dengan orang yang emosional tadi, saya juga bisa berkelahi tadi kan, tapi hati-hati, bawalah damai. Berbagailah orang yang membawa damai, ya kan? Dan mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu kan udah bagian dari darah daging tadi. Refleks kalau bahasa ininya. Set, tangkis ya kalau refleks begitu. Sama dalam hal refleks akan keutamaan roh tadi. Itu kadang-kadang lupa di sana. Asal nang ning tadi setiap hari dilaksanakan menjadi habitus. What is habits? Habits is the second nature. Kebiasaan adalah kodrat kedua. Itu aja. Akhirnya menjadi darah daging tadi bahasa lainnya. Begitu, bro. Refleks. Jadi refleks ya. Firman Tuhan jadi refleks. Yes. Mantap. Sekarang mungkin saya agak sedikit nangkap ya. Harus nangkap. Padahal nggak fokus tadi. Iya, itu. Begini, Mo. Santai. Dimaafin. Kita murah hati. Santai. Saya hanya kadang-kadang begini. Ya. Posisi yang ketika mengikuti misa lah. Ya. Yang satu sisi tadi ya, kalau melihat ajaran Yesus, betul. Kadang-kadang kita punya berpikir, kok kenapa kita untuk berlaku umpamanya berdiri atau sujud atau apapun betul. Itu agak males. Betul. Nah, tetapi kalau flashback melihat pengorbanan Yesus memanggul salib, nah ini akhirnya Yesus saja mampu manggul salib, dihukum, dicambuk, kenapa saya enggak? Nah, yang akhirnya pada diri saya, oh ya udah, saya ikut. Nah, itu yang selalu saya tanamkan pada diri saya itu. Bagus. Apalagi ibarat jalan salib kan, ya kan? Ibarat jalan salib itu berdulu, ya kan? Duduk, jongkok, berdiri, ya berlutut, pokoknya gerakan-gerakan itu tiba-tiba hanya mengalir aja habis ibarat jalan salib, bye-bye. Padahal itu dalam loh, dari perhentian pertama sampai perhentian ke-14, benar. Jalan salib, dahsyat. Mantap, dikuatkan kita semua oleh Bro Heriawan dan tentunya sis ya, yang sebelahnya yang cantik ya. Oke, silakan kembali lagi. Ayo, ada dokter Loren tuh. Dokter Loren juga sepuh itu. Ada Bro Franz Bogor nih, ayo. Bro Franz Bogor. Ayo. Saya lihat nih ada Bro Franz Bogor. Hai Bro. Bro. Loren, boleh ikut, Camdrung? Oh, boleh. Selamat malam, dokter. Pas dulu, Pas. Romo. Terpancing nih ya. Halo, Romo. Ya. Aku dipanggil juga nih akhirnya. Aku pas dulu, Romo, pas dulu. Santai. Ya, monggo. Pas dulu ya, Romo. Santai, udah jelas semua. Bro Franz, ya. Mantap. Selamat malam, Dokter Lawrence. Dokter Lawrence mungkin, monggo Dokter Lawrence kami kasih ini. Dokter Lawrence, mungkin ada yang mau disampaikan, dokter. Selamat malam semuanya, terutama untuk Bro Romo, Yoga. Ya, malam, dokter. Sampai ketemu lagi, walaupun online. Salam sehat selalu. Harus sehat ya. Amin. Teman saya senang sekali, walaupun tidak terlalu banyak, tapi kita sama-sama dalam kesatuan hati. Amin. Romo, ini ide apa namanya, temanya menggelitik. Identitas dan tanggung jawab umat kesayangan Allah. Iya, benar. Kita mau jadi anak kesayangan Allah. Iya. Tapi seringkali di dalam perjalanan hidup, nah kita ini tidak mau menanggung apa yang harus kita tanggung. Contohnya Romo, mungkin Romo nanti bisa memberikan kekuatan kepada yang ada di tempat ini. Contohnya, ketika dalam pelayanan kita tersinggung atau kita mengalami gesekan atau kita merasa tidak didukung, maka ewes kita lebih baik nggak usah pelayanan, nggak paten, orang Jawa bilang nggak pelayanan, nggak paten. Nah itu satu. Nah, kemudian ditinggal itu aja, ya sudah aku akan pelayanan di lain tempat. Nah seringkali itu terjadi yang demikian. Ini salah satunya. Yang kedua, ada juga yang pelayanan merasa bahwa pelayanan ini seperti tadi ngomong itu milikku sendiri atau akunya yang itu, bukan Tuhan itu. Sekarang Romo mungkin bisa lebih detail untuk ini diberikan penegasan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Om Loren ya, luar biasa pertanyaannya. Ya. Ketika saya merenungkan ini, ya karena selama kita novena Roh Kudus ya tentunya, itu pasti banyak kita minta kekuatan dari Roh Kudus, ya kan?
Karena Roh Kudus itu kan diberikan kepada kita supaya tinggal dalam hati kita sehari-hari. Tapi kalau hidup kita, ya kan, novena Roh Kudus, ternyata cuma di bibir, ya kan, cuma di mulut, di lidah, tapi nggak dimasukkan ke dalam hati juga buat apa? Apa hanya sekedar absen? Ada Romo Paroki, ada Romo Yoga, absen nih gue hadir, ya bukan hanya Pak Daniel, Pak Albert nggak ya, ya kan, cuma absen, ya. Tapi nggak sampai ke situ, baru sampai di sini. Kasihan, ya, sedih. Apalagi cuma sampai di sini, hilang, nggak sampai ke situ. Itu dangkal, itu pasti sangat dangkal, ya. Padahal kita harus menghayati. Makanya saya senang ketika ada live streaming ini, nggak cuma sekedar tampil show, tidak. Sebelum dan sesudah tuh kita berdoa pribadi. Nih, terima kasih Tuhan, saya bisa merayakan misa live streaming bersama umat, ya kan? Walaupun ya masih ada kerinduan kita seperti biasa. Itu harus dibiasakan hal-hal yang hati tadi. Kita kan agama hati sebenarnya, ya kan? Saya kalau hanya rutinitas, seremonial, maaf, bisa-bisa imamat saya, panggilan saya juga bye-bye, dangkal, kering, loyo, ya kan? Nah, lebih ngerti mungkin Om Loren bukan dokter juga, ya kan? Iya, jadi apa namanya, impoten. Nah, itu sedih kalau bisa begitu panggilan saya. Ini bukan konteks fisik ya, maaf ya. Ya, konteks dalam hal rohani, udah impoten gitu. Ya akhirnya ya kerajaan saya tadi munculnya. Bukan Roh Kudus tadi. Maaf, roh kuda. Ya. Ya, roh yang tidak baik yang hadir dalam diri saya, ya kan? Kepentingan saya, egoisme saya, ya kan? Keinginan saya untuk ya menonjolkan diri, ya itu sehingga lupa, ya kan, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, lupa sampai ke sana, karena nggak dihayati. Bapa kami juga hanya untuk sekedar doa, ya kan, tiap kami berdoa makan dengan Romo Greg, Romo Paroki saya, ya kan, Bapa kami itu didoakan, tapi bukan cuma sekedar doa Bapa kami di mulut terus makan, enggak. Oh iya, saya sadar, Bapa kami dalam, ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Bukan nama saya loh, nama Tuhan. Apa caranya? Ya tadi itu. Aku bangun tidur, sudah Tuhan dilibatkan. Rana Bapak. Gitu Om Loren, teman-teman, bro semua, terima kasih pertanyaannya. Dan sis, ngomong-ngomong, aduh gimana nih durasinya? Aduh, ya. Pas. Ya mungkin kalau sudah tidak ada lagi karena satu dan lain waktu, mungkin karena Romoyo juga ada kegiatan pukul 8 nanti harus siap-siap dengan doa rosario streaming dari Keuskupan Bogor. Mungkin Bro Urip bisa di kegiatan selanjutnya dalam hal ini bernyanyi kah kita atau Hidayat mau nanya. Nah, oh ya, ada yang tanya satu lagi? Iya, masih bisa. Masih bisa? Terakhir ya, berarti ya. Ya, terakhir. Silakan Bro. Boleh. Gimana cara sekarang gimana kita bisa membedakan ini sebenarnya suara Roh Kudus atau memang ego pribadi kita? Yeah. Karena kalau yang sering kita dengar ini adalah suara Roh Kudus. Roh Kudus memakai firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu sendiri kan tergantung ego kita juga. Kadang contohnya nih, waktu kita mau marah, nanti kita memakai firman Tuhan, Yesus saja marah kok. Ya kan? Betul. Nah, yang kita tahu selama ini memang hasil dari Roh Kudus itu adalah akhirnya akan menenangkan dan menyenangkan semua orang. Pokoknya tapi sebelum itu terjadi kan kita tidak bisa memilah apakah ini benar Roh Kudus atau memang hanya logika kita yang berusaha memenangkan ego kita. Itu sih, Moh. Ya. Baik. Itu aja, Moh. Makasih. Makasih, Bro Hidayat ya. Mantap. Ya. Iya. Kembali lagi, ya kalau kita bicara agama hati, ya kan? Agama hati kan tadi dibentuk oleh pengalaman-pengalaman kasih sayang tadi itu, pengalaman cinta tadi itu. Pertanyaannya kepada Hidayat, sudah nggak ngalami pengalaman cinta? Aduh, maaf ya pertanyaan itu. Kalau nggak tahu apa itu cinta, what is love? Atau where is the love? Black Eyed Peas, ya kan?
itu pertanyaan untuk kita sebenarnya, bukan cuma lagu nyanyi ya dari jalan, ya kan? Di manakah cinta? Ya karena emang saya nggak pernah merasakan cinta. Nah, kasihan, ya tanda petik ya. Ya karena nggak tahu bagaimana itu berbagi cinta, mengasih cinta, ya kan, berbagi cinta, nol, bahkan min, ya min. Jadi saya kembali lagi kepada refleksi kita. Aku punya cinta dari orang tua. Sorry nih, kembali lagi, sorry. Saya kan nggak married, ya kan? Kalau nggak married, saya kan laki-laki, punya nafsu seks, maaf nih sekali lagi, ya kan? Tapi ketika orang tua lebih cintanya dahsyat mengatasi seksualitas dan sebagainya itu, ya kan? Aku ingin jadi Romo, ingin jadi imam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Itu di buku kenangan itu Romo Agus Suryanto, ya, yang direktur obor itu kaget loh. Ini ternyata orang tuamu. Ya emang mereka lah yang memberikan cinta buat saya sehingga saya mau jadi imam. Bukan siapa-siapa. Idola saya ya mereka. Nggak usah pilih siapa. Penyanyi-penyanyi yang hebat-hebat itu. Ya kan? Ed Sheeran. Ya kan? Keith Harry. Bapak ibu saya. Almarhum itu yang saya dapatkan. Dan itu menjadi bagian dari darah daging tadi. Ya refleks. Ya spontan. Cinta ini udah saya alami. Oh pengalaman cinta itu ya. Seperti itu. Suami istri. Bapak ibu. Ibu saya. Ya tahu. Ayah saya selingkuh, maaf ya. Ya kan, tiba-tiba Bapak masih pulang ke rumah. Ya, tetap diampuni. Kamu suami saya. Kok Bapak dari anak-anak saya. Saya melihat itu, saya menyaksikan itu. Ya kan, itu cinta buat saya. Wah, luar biasa. Itu mendarah daging buat saya. Itu akan saya bagikan pada orang lain, umat saya. Ya, termasuk Pak Daniel, Pak Albert, halo. Ya kan, ya mereka lebih tahu lah siapa saya akhirnya kan. Ya itu, akan lihat buah-buahnya. Hidayat, tenang aja. Akan ada bau. Jatuh bangun tetap ada. Makanya saya tadi tutup dengan apa? Injil Lukas kan? Siapa itu? Kisah anak yang hilang. Anak yang hilang. Tiba-tiba dia pulang, masih dari jauh, disambut. Lari bapaknya. Udah ngaku dia salah. Ingin berubah. Itu jatuh bangun. Oke, jangan ngerah. Bangun pagi adalah lembaran hidup baru. New life. Bukan new normal life lagi. Ya kan? New life in Christ. Amin. Amin. Makasih, Bro. Terima kasih Romo. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Mari saat ini kita merenungi firman Tuhan ini, kita nyanyikan lagu ini, jadikan hatiku istana cintamu Tuhan. Amin. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan?
Benar Tuhan, jadikan hati kami layak jadi istana. Saat ini Tuhan, biarkan kita akhiri acara ini. Silakan Romo Yoga bisa menutupnya dengan doa. Allah Bapa di surga, Engkau menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu, harta berharga yang kami diutus, yang mana kami diajak untuk menghadirkan kerajaan-Mu, terutama melalui hati kami. Semoga di masa pandemi ini kami mampu memberikan harta kami ini, karena kami adalah orang-orang yang kelak bahagia di surga, dan kami berjuang bersama-Mu. Kau hadir bersama kami, agar memberkati kami dan keluarga kami tercinta. Sehingga kami semua menjadi keluarga-keluarga yang menjadikan orang-orang dan pribadi yang dirindukan oleh masyarakat, terutama oleh bangsa kami. Semoga dalam acara kami ini, Engkau menyertai dan berkati kami dengan kasih-Mu senantiasa, demi kesehatan hidup kami, jiwa, raga, lahir dan batin kami. Kita hening, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya bro dan sis ya.